Tribuners yang kita hormati dan kita muliakan, untuk melengkapi informasi tentang bisnis dan inspirasi di tahun 2022 ini, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang prospek bisnis properti 2022, tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Live tentu di Facebook dan Instagram Tribun Medan pagi hari ini bersama Bapak Suteja Darmono. Beliau adalah Presiden Direktur Jababeka Residen. Tahun lalu juga kami dari Tribun Medan sharing dengan beliau, mendapatkan informasi insight yang luar biasa tentang properti di Indonesia. Dan memang properti di 2021 mulai ada perkembangan yang berarti. Dan diprediksi dari beberapa pakar ekonomi itu di 2022 akan bertumbuh lebih tinggi lagi dibanding 2021. Nah, pagi hari ini kita akan sharing, mendapatkan masukan yang luar biasa dari Pak Suteja Darmono mengenai prospek properti di tahun 2022. Selamat pagi Pak Suteja, apa kabarnya? Baik Pak Sianyet, apa kabarnya? Apa kabarnya semua? Sangat baik Pak, di sini sudah mulai ramai di Sumatera Utara, Medan, dan beberapa teman-teman, sahabat bisnis yang kita ajak untuk sharing di Tribun Medan, di berbagai kota di Indonesia juga menunjukkan keramaian. Artinya, ekonomi sudah mulai mengalami perbaikan seiring dengan pandemi COVID-19 yang semakin menurun. Artinya, diperkirakan mudah-mudahan ini akan berakhir di 2022. Ini sesuai dengan prediksi WHO juga ya Pak ya. Semoga ekonomi tumbuh dan berkembang, dan beberapa teman yang liburan ke Bali itu luar biasa sekali Pak. Hotel semuanya udah pada penuh. Itu beberapa riset dan termasuk ada beberapa pakar yang cerita mereka mendapatkan informasi Bali itu full Pak. Bahkan ada yang menengah ke atas, bintang-bintang hotel di Bali itu full. Artinya traffic pariwisata di Indonesia sudah mulai marak kembali, dan ini menunjukkan ekonomi sudah bergilat kembali Pak. Nah Pak Suteja, kita akan cerita, tentunya mendapatkan insight dari Pak Suteja yang selalu luar biasa penelitiannya, berbagai sumber informasi, dan termasuk Pak Suteja adalah praktisi juga ya di properti yang ya bisa dikatakan sebagai barometer properti Indonesia. Silakan Pak untuk memberikan insight tentang properti di 2022, apa yang akan terjadi Pak? Kita akan cerita, mungkin Bapak bisa sharing mengenai residential, komersial, maupun office tower Pak. Silakan Pak Suteja. Baik Pak Sianyet, sebelumnya mungkin saya akan share sebuah presentasi ya Pak Sian ya. Silakan Pak Suteja. Ya, baik. Oke, apakah dapat dilihat ini presentasinya? Bisa Pak, sangat jelas. Sangat jelas ya, oke. Ya. Ya, bentar ya. Ya, jadi tadi sudah dikatakan oleh Pak Sian ya terkait property outlook real estate trend 2022. Ya, kebetulan saya memang merupakan seorang praktisi, tapi mungkin saya bukan ahli-ahlinya amat lah, karena ini kan bicara outlook ya, real estate trend. Saya pikir banyak juga konsultan yang bisa memberikan perspektif mengenai hal ini, tapi mungkin saya sebagai salah satu praktisi bisa memberikan sedikit perspektif outlook yang kita lihat seperti itu. Jadi gimana pasien, kita mulai saja? Silakan Pak Suteja. Ini sudah ditunggu-tunggu Pak. Ya, oke. Jadi jadi memang prospek outlook properti tahun 2022 ini sepertinya akan menunjukkan sebuah tren yang cukup baik ya. Maksudnya akan terjadinya pemulihan gitu. Dan aspek yang lebih baik lagi dibandingkan dengan apa yang terjadi di tahun 2021 ya. Ini kalau kita lihat misalnya contohnya bisa lihat di grafik yang ada di sebelah kanan atas ya.
Di mana ini memang waktu itu masih Q3 karena Q4 dari 2021 datanya kan belum keluar juga. Tapi Q3 itu kalau kita ingat kan belum lama ini kita juga baru terserang dengan Delta ya, varian Delta. Sekarang varian Omicron yang sedang dikhawatirkan seperti itu. Tapi itu pun menunjukkan bahwa year on year dari 2020 ke 2021 ke 2022 ini nanti ditunjukkan sepertinya akan terjadi lonjakan yang cukup besar gitu. Ini prediksinya. Jadi report yang dari IMF ya memprediksi tahun depan ini tahun ini 2002 akan lebih baik, bahkan diprediksi sampai hampir 6% begitu. Ini merupakan satu lonjakan yang cukup tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Malah di sini ditunjukkan banyak yang turun, kita yang naik begitu. Jadi ini merupakan satu prospek di mana pertumbuhan ekonomi sendiri akan lebih baik mudah-mudahan di tahun 2022 kalau misalnya varian Omicron ini tidak menjadi masalah ya. Dan tentunya juga pemerintah sangat membantu sekali dalam mengakselerasi program vaksin misalnya contohnya ya, yang dimana saat ini tanggal 12 Januari ini sudah akan segera diputuskan mengenai penggunaan vaksinasi booster begitu, karena booster ini ternyata berdampak yang cukup positif melawan varian Omicron misalnya atau varian-varian yang sebelumnya. Ya, dan juga vaksin untuk anak-anak yang sudah dimulai juga semenjak Desember kemarin ya, sehingga secara keseluruhan vaksinasi ini menjadi lebih baik lagi. Dan juga adanya misalnya usaha pemerintah di sini dikatakan memenuhi backlog hunian yang masih tinggi nih di Indonesia, dan ada target di mana ini Pak Menteri PUPera, Pak Basuki, menargetkan backlog ini bisa berkurang 50% pada tahun 2024. Jadi artinya apa? Artinya tahun ini pun akan digenjot yang besar ya. Jadi kan kalau ini digenjot kan industri propertinya naik begitu. Ya, dan sudah kemarin juga sudah terima berita-berita dana-dana FLPP misalnya itu udah mulai disalurkan ya. Jadi sangat positif begitu di awal tahun, dan kemudian ada juga kebijakan pemerintah yang sudah dengan baiknya mengatakan bahwa PPN ini akan PPN DTP ini akan di extend begitu untuk properti, sehingga insentif untuk beli properti ini buat konsumen juga semakin menarik begitu. Buat developer pun juga kita berharap ini bisa mendongkrak daripada pasar properti ya. Nah, ini dukungan insentif pemerintah salah satunya. Kemudian juga pertumbuhan demografi nasional yang masih sangat baik ya, tentunya dengan adanya jumlah populasi milenial yang saat ini masih mendominasi, bahkan kita punya bonus demografi sampai tahun 2030 ke atas begitu misalnya. Jadi ini satu pertanda bahwa end user untuk properti ini masih sangat strong, dan juga perkembangan infrastruktur yang masif yang masih terus direncanakan di Indonesia ini ya. Bahkan kemarin ini beberapa inisiatif misalnya untuk ibu kota negara begitu kan sudah makin menggebu juga gitu. Jadi spending untuk infrastruktur ini makin masif begitu ya, dan masih terus berjalan. Jadi kita lihat dengan beberapa indikator ini, mudah-mudahan sinyal positif bisnis properti di tahun 2022 ini akan lebih baik seperti itu. Ya, oke. Nah, mungkin juga nanti saya tunggu dari Pak Sian aja kalau ada pertanyaan, Pak Sian ya. Ya. Tapi silakan lanjut Pak, mungkin ada yang mau diselesaikan semuanya Pak. Itu. Ya. Jadi mungkin saya breakdown aja dari sisi tren konsep properti tahun 2022 ya, khususnya untuk masyarakat yang saat ini
lebih memperhatikan kesehatan dan juga ketertarikan kepada open air begitu, ya, udara terbuka ya, karena dengan perkembangan pandemi ini kan tentunya terjadi sebuah shifting ya, di mana tren-tren properti itu juga berubah begitu. Misalnya contohnya pada rumah tampak ya. Seperti apa sih tren rumah tampak saat ini gitu. Di rumah tampak ini ternyata lebih tertarik orang-orang itu masuk ke desain yang namanya desain compact house. Jadi pada saat tahun 2020 pada saat pandemi memukul, kita menjadi, kalau saya boleh bicara, kita menjadi developer pertama yang meluncurkan varian rumah yang benar-benar didesain pada saat pandemi. Ya, karena waktu itu kita meluncurkan, ini bisa dilihat gambarnya di sebelah kiri atas. Ini saya yakin sekali ini adalah produk perumahan pertama waktu pandemi di bulan Maret menghajar Indonesia. Ya, dan ini kita desain dalam 2 bulan, kita launching sekitar bulan Juni Juli ya. Jadi cepat sekali sudah selesai produknya, desain dan bangun bahkan sudah selesai termasuk interiornya semua. Dan kita desain memang compact house dan juga dengan konsep breathable house ya, dengan sirkulasi cahaya dan keterbukaan ya, ruang yang terbuka begitu yang cukup baik, dan memang dikonsepkan untuk milenial gitu. Kita buat harga juga yang sangat menarik, yaitu hanya di 390 jutaan gitu, di bawah 400 juta. Nah, ini bisa mendapatkan satu hunian di pengembangan sekelas kota Jababeka yang masih notabene berada di Jabodetabek begitu. Dan ini sangat boleh dibilang nggak ada pilihan ini saat itu gitu. Jadi langsung produk ini terjual dengan baik karena benar-benar mengakomodir keperluan-keperluan khusus untuk masa pandemi seperti itu. Jadi ini contoh-contoh rumah tampak yang saat ini menjadi tren bagi perkembangan yang terjadi setelah pandemi ini dan masih terus berjalan. Kemudian untuk komersial sendiri juga mungkin banyak, kalau komersial ini kita bicara misalnya contohnya ruko. Ya, ruko-ruko ini juga sekarang ini lebih banyak mencari ruko yang nggak biasa-biasa, nggak yang kayak dulu begitu. Harus ada semacam konsep yang khusus. Open space, sekali lagi, open space, al fresco, rooftop. Ya, ini menjadi tren yang saat ini tuh diidam-idamkan oleh masyarakat begitu. Ya, jadi ruang terbuka, sekali lagi. Sekarang kalau makan di restoran harus ada semacam ruang terbukanya. Kalau enggak orang takut. Ya kan, ada rooftopnya. Buat apa? Buat ya menikmati ruang terbuka lagi begitu. Jadi banyak sekali kita harus menyiapkan konsep-konsep yang sesuai ya, bahkan di ruko yang sekalipun yang dulu cukup standar gitu notabene-nya. Dan kemudian bangunan-bangunan yang mungkin sifatnya seperti hemat energi ya kan, smart building ya, ini berlaku nggak hanya untuk komersial tapi juga rumah tampak ya tentunya, yang dimana sekarang kebutuhan wifi ini ibaratnya menjadi keharusan begitu ya, karena semua mau connected online ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana bangunan komersial itu berubah ya. Kalau dari sisi retail pun juga sebetulnya banyak perubahan juga ya. Jadi dulu banyak misalnya contohnya toko-toko itu cari di mall-mall. Sekarang banyak yang masuk ke stand alone building kalau kita sebutnya begitu. Nah, kita bicara Uniqlo atau yang lainnya ya. Gitu. Bahkan saya lihat sendiri tren IKEA itu juga ada perubahan gitu. Yang dulunya IKEA itu sangat besar bangunannya, sekarang cukup perlu satu IKEA store yang nggak terlalu besar gitu. Kemarin tadi Pak Sian bicara mengenai Bali gitu. Ternyata ada satu IKEA store di Bali yang sudah buka. Dan itu luasnya nggak besar, hanya 2000 meter persegi. Jadi sangat menarik, tapi bisa mengakomodir IKEA secara keseluruhan. Jadi bentuk komersial pun juga banyak mulai berubah. Dan kemudian cerita misalnya mengenai apartemen. Ini banyak sekali saat ini berita-berita yang sangat negatif mengenai apartemen.
Karena banyak yang mengatakan apartemen ini bukan produk zaman pandemi gitu. Tapi ini mungkin pernyataan ini yang kalau saya boleh katakan atau saya boleh luruskan nggak benar gitu. Jadi apartemen ini akan selalu menjadi tren. Dan bahkan nanti kalau sudah cegukan dari masa pandemi ini berlalu, apartemen akan menjadi trennya lagi karena eh, inilah trend of the future begitu. Semua adalah naik ke atas, vertikal, ya. Dan apartemen ini menjadi jalannya untuk itu, yang semakin efisien, semakin lengkap dengan fasilitasnya. Ya, tapi di masa pandemi ini harus diperkenalkan konsep-konsep khusus yang berbeda begitu. Jadi contohnya kemarin Pak Jokowi melakukan beberapa benchmarking. Ya memang dilakukan oleh Pak Jokowi di Barat Jakarta. Beliau mencari konsep rusun yang sesuai untuk ibu kota negara yang baru yang ada di Kalimantan nanti. Dan ditujukanlah oleh beberapa developer di situ sebuah konsep apartemen-apartemen atau rusun yang istilahnya memiliki resort feel, ya. Jadi ini yang dicari, sekali lagi ada hubungannya dengan open space, open outdoor dan sebagainya, dan tentu memiliki other facility yang mendukung seperti service apartment misalnya, ya kan. Ini saya baca kemarin satu artikel di Kompas, ternyata service apartment trennya lagi mulai naik lagi nih, ya, karena memberikan value add yang tersendiri begitu. Nah, kemudian juga tentunya leisure facilities yang disediakan gitu ya, memiliki aksesibilitas yang mudah kemana-mana. Saya sekarang connect dengan transportasi begitu. Ini kan jadi tren nih, apartemen yang terkonek dengan TOD, Transit Oriented Development misalnya. Jadi ini merupakan konsep-konsep pengembangan properti yang saya lihat akan terjadi ke depannya. Oke. Baik, Mas Ya, Yana. silakan Pak Asien. Oke. Menarik ya, Pak Ustaja. Artinya di 2022 ini tren-tren yang seperti rumah hunian yang lebih segar, fasilitas wifi, dan orang bisa bekerja sambil beristirahat di rumah, dan ini menjadi trendy. Nah, 2021 yang lalu, ya kan, Pak Ustaja, Jababeka Residen berhasil membuat dua produk yang luar biasa sekali ya, 2020 dan 2021, yaitu tipe Rotterdam ya kalau nggak salah ya Pak ya. Rotterdam dan tipe satu lagi yang Wimbledon ya. Wimbledon. Ya. Itu yang dengan sebegitu mewahnya Jababeka, kompleks Jababeka, dengan menghadirkan rumah tapak yang dengan istilahnya yang lebih dapat terjangkau. Itu apakah ada sedikit berbeda konsep, dan apakah konsep ini akan dilanjutkan oleh Jababeka Residence untuk 2022, Pak Ustaja? Tentu. Jadi ini kan trennya masih berjalan ke arah sana, Pak Sian. Tadi sudah saya katakan konsep memang desain compact ini masih menjadi primadonanya di Jabodetabek ya, karena desain ini kan masih sangat affordable begitu istilahnya, tapi juga sangat efisien dari sisi penggunaan ya, dan juga baik itu konsep open air, open space ya, sirkulasi yang udara dan cahaya yang baik itu masih terjadi. Dan ini akan terus kita lanjutkan dengan membuka klaster-klaster perumahan baru lagi nanti yang memiliki varian yang lebih lagi begitu ya. Jadi ada satu klaster yang kita nanti akan pakai nuansa sport ya, olahraga ya. Jadi kan saya tadi dikatakan Wimbledon begitu. Wimbledon itu kan sangat sporty ya, ya, dengan tenis begitu ya. Jadi kan inilah satu rumah yang kita desain tuh dengan fasilitas olahraga yang sangat baik begitu. Jadi rumah sehat begitu. Itu masih kita promosikan. Kemudian nanti juga akan ada desain-desain rumah lagi yang mungkin seperti villa, seperti resort tadi sudah saya katakan ya. Kita akan meluncurkan varian yang lebih mahal lagi begitu, karena di tahun 2022 ini mungkin ini akan ada di slide saya berikutnya.
yaitu akan lebih affordable lagi gitu, maksudnya lebih orang-orang lebih mampu lagi untuk membelanjakan uangnya untuk satu hunian yang lebih mewah seperti itu misalnya. Yang ukurannya lebih besar dan fasilitasnya desainnya lebih bagus ya, Pak Ustaja? Benar. Jadi kita sesuaikan gitu dengan marketnya yang dengan kemampuannya yang lebih ya. Jadi mungkin kalau saya boleh masuk ke slide berikutnya, Pak Sian, ya. Silakan, Pak Ustaja. Ya, ini juga mungkin menunjukkan bagaimana tren pencarian properti di tahun 2021 kemarin gitu, dan kemungkinan 2022 juga segmennya ini menyasar ke arah ini gitu. Jadi kalau saya pinjam sedikit data dari rumah.com ya, kemarin mereka mengadakan property outlook tahun 2022. Jadi ini selaras dengan perkiraan kami, di mana harga properti perumahan itu akan berkisaran di 500 juta sampai 5 miliar ke atas begitu. Dan ternyata pasar ini benar kalau dilihat di persentase di sebelah kanan ini kan dapat dilihat bahwa ternyata rumah di atas berapa nih 500 juta ya, sampai ke, kalau di sini baru sampai ke ya 4 miliar lebih juga, sampai 5 ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, ternyata memakan pasar hampir 60% ini kalau di sini dilihat gitu. Jadi 60% lebih gitu. Ini udah di segmen ini. Jadi ternyata pasar yang menengah ke atas ini justru menjadi primadona, karena pada saat pandemi itu pasar di kelas yang bawah itu cukup terpukul ya, karena dengan income yang mungkin pas-pasan juga ya, juga kemarin juga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja misalnya. Ini mempengaruhi sekali kemampuan orang berbelanja di pasar kelas yang menengah bawah seperti itu. Ya, tetapi kita melihat nih di sini trennya ini ke depan ini akan membaik gitu. Justru yang di menengah ini yang terkadang stuck nih gitu. Hanya di besaran, kalau di sini kita lihat tuh hanya di besaran sekitar 9 sampai 10% ke atas begitu pasarannya gitu ya. Karena ini yang market benar-benar menengah sekali begitu. Ya, dan mungkin banyak sekali yang sekarang juga mulai mencari pasar di pinggiran kota begitu, terutama kota-kota satelit di sekitaran Jabodetabek ya. Dan itu kalau saya sendiri, karena juga memang kebetulan ada di timur Jakarta, saya melihat timur Jakarta ini menjadi tren ya. Nanti saya bisa mengatakan kenapa kawasan timur Jakarta ini bisa menjadi primadona di tahun 2022 misalnya, seperti itu ya. Oke, boleh saya lanjut Pak? Lanjut, silakan Pak. Ya. Jadi ini contoh sebuah data yang saya dapat juga di awal tahun ya. Kemarin saya bagikan kepada teman-teman developer yang lainnya juga, cukup mengagetkan begitu. Ini dari World Population Review 2021 yang menunjukkan bahwa data-data kota-kota populasi ya ini ya, tentu berdasarkan jumlah penduduk. Jadi di sini kebetulan juga ada Medan, Pak Sian ya. Ternyata dulu di tahun 70 itu Medan itu menjadi kota nomor 5 terbesar di Indonesia. Ya, tetapi keberadaannya itu mulai berubah masuk ke tahun 2000. Tapi di tahun 2000 aja Medan masih bagus gitu, lebih tinggi lagi ya. Jadi posisi keempat ya, dan Semarang yang dulunya cukup tinggi menurun ya. Tapi di sini yang kita cukup kaget melihatnya adalah Bekasi. Tadi saya bicara timur Jakarta. Jadi ini data yang saya dapatkan sendiri gitu loh. Ternyata trennya itu Bekasi itu yang tadinya nggak ada di tahun 1970 di dalam 10 besar Jakarta ini, sekarang di tahun 2020 jadi nomor 2 terbesar, bahkan mengalahkan Surabaya begitu. Ya, dan ini memang tren yang saya lihat. Kenapa ke timur Jakarta ini adalah tren di mana infrastruktur tadi saya katakan itu sedang mengalami pengembangan yang sangat masif ya. Ke timur Jakarta itu ada, kalau saya katakan 15 infrastruktur besar. Mungkin sempat saya katakan beberapa tahun lalu ya dengan pasien juga gitu. Benar, itu mungkin saya ngomong 10. Kan saya bisa melihat ada 15 gitu pengembangan
infrastruktur besar gitu ke timur Jakarta dan masih berkembang, dan justru beberapa ini akan rampung di tahun 2022. Contohnya apa? Contohnya seperti JOR 2 ya. JOR 2 itu akan mengkonek antara Cibitung dengan Tanjung Priuk sana. Jadi sekarang akan mudah untuk mengakses ke pelabuhan langsung dari daerah kami di daerah Cibitung Cikarang sana. Kemudian juga akan selesai beberapa akses-akses lagi seperti tol Airport Kertajati ya, yang airport ada di Jawa Barat dekat dengan kota Cirebon ya. Kemudian juga akses tol ke Patimban Seaport ini juga akan jadi di tahun 2022 juga. Dan LRT ya, LRT sampai Bekasi. Kemudian kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi banyak sekali momentum-momentum itu yang mendukung pergerakan infrastruktur masuk ke timur Jakarta, dan ini juga yang membuat mungkin banyak orang melirik ke timur Jakarta, khususnya di Bekasi punya daerah dan sekitaran, dan memang kebetulan juga dengan harga propertinya yang masih sangat affordable ya. Kalau kita bandingkan barat Jakarta misalnya dengan timur Jakarta, relatif timur Jakarta itu masih lebih murah. Ya cukup lebih murahnya juga cukup jauh, jadi sangat friendly untuk end user khususnya kaum milenial begitu. Nah, ini yang terjadi saya lihat dari sisi pengembangan ya. Nah, tapi tentu di sini mungkin saya bukan expertnya Medan, tapi saya yakin Medan sendiri memiliki attraction sendiri. Tapi kalau kita lihat di tahun 2020 ini didominasi dengan tren Bodetabek begitu ya, pasaran atau Jakarta juga. Jakarta masih menjadi prioritas dan Bodetabek kecuali Surabaya tentunya, tapi Depok, Tangerang semua ini menguat ya, jumlah populasinya begitu. Jadi bisa dibayangkan pasar di Jabodetabek ini ternyata memang masih menjadi primadona untuk pasar properti di Indonesia begitu ya. Jadi ini kan berdasarkan jumlah populasi orang-orang yang tinggal di daerah-daerah ini. Mungkin saya tunjukkannya dari sisi itu. Siap. Oke. Ya, Pak. Dan ini mungkin hanya mendukung aja, tadi saya bilang 15, tapi mungkin yang umum ya 10 inilah yang umum gitu di timur Jakarta. Ini benar-benar perencanaan pemerintah yang sudah ada dan masih bergulir begitu. Pak Shen, kira-kira begitu Pak. Menarik sekali ya. Ini yang paling besar infrastruktur adalah Patimban Deep Seaport, Kertajati Airport, dan kemudian ada LRT dan ada kereta cepat Bandung ya. Ini semua adalah mobilitas, dan salah satu adalah seperti konsepnya TOD ya, yang beberapa waktu lalu selalu di-sharing oleh Pak Suteja Darmono, bahwa timur Jakarta ini akan menjadi satu daerah perkembangan dilihat dari infrastruktur, dan dari segi valuasinya masih bisa dikatakan lebih baik, dan harganya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan barat Jakarta. Nah, ini dari segi persiapan Pak, Jababeka residen komersial ya, khususnya di Jababeka residen, fokus di 2022 seperti apa Pak untuk menghadapi atau melihat potensi yang luar biasa khususnya di timur Jakarta ini, dan beberapa infrastruktur mega infrastruktur yang sudah dibangun dan siap untuk mendukung properti. Apa yang dipersiapkan oleh Jababeka dan fokus di mega project di Jababeka Residen ini Pak? Saja. Ya, jadi memang kita coba mengkapitalisasi lah ya, tentunya perencanaan pemerintah ya, terutama dengan pembangunan infrastruktur yang cepat ini. Dan ke timur ini kita coba bekerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk pemerintah ya, karena sebenarnya infrastruktur ini kan sudah ada dalam perencanaan tadi, tapi kadang apa yang terjadi di negara ini tuh perlu adanya koordinasi bersama begitu, sehingga planning daripada infrastruktur ini bisa selaras begitu. Jadi memang nggak tertutup, kami sendiri juga bekerja sama dengan pengembang-pengembang lain gitu, khususnya di timur Jakarta, guna sama-sama menghadirkan infrastruktur ini, bekerja sama dengan
stakeholder dengan pemerintah untuk mendukung adanya satu perkembangan perekonomian begitu ya. Dan koridor timur Jakarta ini kan sudah dikenal sebagai koridor perekonomian ya, khususnya untuk industri ya, kawasan industri, pusat otomotif dan sebagainya. Tetapi ternyata di timur Jakarta ini landscape-nya masih sangat besar gitu, dan ini yang membuat daerah timur ini menjadi ada perkembangan baru, yaitu membangun sebuah kota, kalau saya sebut, bukan lagi sebuah kawasan industri ya. Dan marketnya ini masih cukup besar, karena ini kalau kita bicara timur ini kan mengarah kepada kota-kota besar di Pulau Jawa begitu. Jadi semua lewat timur Jakarta. Jadi marketnya ini cukup captive-nya besar sekali gitu ya, mengarah ke kota-kota besar semua di Pulau Jawa ya. Dan ketersediaan lahannya pun juga masih cukup banyak, dan harganya tadi sudah saya katakan masih sangat terjangkau dibandingkan dengan barat Jakarta misalnya begitu. Mungkin kalau dibandingkan dengan selatan Jakarta mungkin masih on par, atau ya on par lah, kira-kira hampir on par gitu, kalau nggak lebih baik sedikit ya. Jadi itu tergantung nanti bagaimana dengan kenaikan harga ya. Biasanya kan dengan makin banyaknya infrastruktur ini harga juga ikut naik gitu. Tapi mudah-mudahan yang saya harapkan yang terjadi di timur ini lebih sustainable ya. Jadi bukan satu lonjakan yang terlalu berlebihan begitu, tapi justru lonjakan yang cukup cukup sustainable begitu, sehingga untuk pasar juga, untuk yang lain juga cukup baik begitu. Jadi inilah yang sedang kami lakukan untuk perencanaan ke depan, termasuk di JAWBK sendiri, tapi juga ada satu kolaborasi bersama dengan para pelaku lainnya. Menarik, Pak Suteja. Ya. Jadi Timur Jakarta ini adalah dengan mega infrastruktur yang akan mendukung dan berkembang sangat pesat, dan diharapkan juga sustainable ya. Artinya growth itu konsisten dan untuk jangka waktu yang lama. Nah, ini sedikit di luar daripada properti, tapi ada kaitannya dengan properti. Saat ini kan perkembangan dunia digital dan startup ini kan begitu luar biasa, Pak. Dan sebuah kawasan yang bisa mendukung sana harus ada dari segi know-how, pendidikan, dan infrastruktur yang mendukung ke arah sana. Karena orang sudah bisa bekerja ya sesuai dengan konsep yang dibangun oleh JAWBK, bisa smart home, dan kemudian bisa rumah yang lebih sehat dan segar seperti itu. Dan kemudian melahirkan, dan pemerintah di Desember yang lalu melalui menteri koordinator di bidang ekonomi menjelaskan atau menginformasikan bahwa akan mendukung ya, khususnya ekonomi digital, dan akan mendukung startup ini dengan jumlah dana merah putih yang sangat luar biasa sekali. Itu bagaimana inline dengan JAWBK dan khususnya kawasan di Timur Jakarta, Pak? Bagaimana, Pak Suteja? Ya, sangat inline sih Pak Sian ya. Kan mungkin waktu terakhir itu saya bahas sedikit mengenai Silicon Valley juga dengan Pak Sian ya. Menarik sekali Pak. Ya, jadi itu belum dilupakan Pak. Itu masih terus berjalan, dan memang kita mengarahnya justru ke sana begitu. Jadi Silicon Valley itu memang, kalau boleh saya katakan, ini pendapat saya pribadi tentunya ya, mungkin ya, kalau banyak yang nggak setuju begitu, saya katakan paling memungkinkan itu memang di Timur Jakarta. Jadi saya pernah ungkit waktu itu kenapanya ya. Ya saya ulas sedikit lagi, yaitu karena memang di Timur ini kan tadi ekosistem industri 3.0-nya itu adalah yang paling matang di Indonesia, dan ada perencanaan infrastruktur yang besar-besaran gitu, dan itu real oleh pemerintah begitu. Jadi ini yang perlu dikoordinasi dengan baik itu oleh stakeholder maupun pemerintah dan pemain lainnya, di mana kita bisa membangun satu pusat Silicon Valley begitu, Industry 4.0 misalnya, Society 5.0,
ya, dan koridor ini kan berada di antara kota Jakarta dan Bandung, ya. Jadi ini yang menarik. Jadi kayak mirip Silicon Valley yang ada di eh, Amerika begitu. Itu juga bentuknya segitiga gitu, kayak di sini gitu. Jadi antara San Francisco, Palo Alto, dan San Jose begitu. Ya, jadi Bandung menjadi kota penyedia tenaga kreatif. Ya, ini kan sudah dikenal ya, dengan universitas yang hebat-hebat, ITB, Telkom University, Parayangan. ya, ya masih banyak lagi lah universitas-universitas yang hebat. Kemudian di kami juga ada beberapa universitas yang baik ya, misalnya Presiden University sekarang juga sedang bicara dengan beberapa universitas asing ya, kan kita udah dengar nih berita-berita bahwa Indonesia sudah kemasukan universitas asing, ternyata masih banyak lagi yang menyusul ya dan ingin masuk ke daerah kami. Dan kemudian Jakarta sebagai marketnya ya, ini kan Jakarta market terbesar di Indonesia untuk startup ya, untuk industri digital seperti itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini saya pikir akan selaras karena industri 3.0 tadi itu sangat membutuhkan digitalisasi, perlu masuk ke industri 4.0. Jadi ini merupakan satu captive marketnya yang cukup menarik kalau kita lihat di timur ini, selain tersedianya fasilitas-fasilitas tadi yang sudah saya katakan begitu. Jadi ini membuat lingkungan atau daerah timur ini menjadi daerah yang mungkin paling ready untuk kalau ini benar-benar mau didukung oleh pemerintah seperti itu. Semoga harapan Pak Suteja menjadi kenyataan ya, menjadi salah satu kawasan terbaik dan bisa dikatakan adalah the Silicon Valley-nya of Indonesia yang bisa mendukung banyak startup, karena startup ini luar biasa Pak. Pertama, teknologi digital. Yang kedua adalah tenaga-tenaga sumber daya kreatif anak muda yang memang mereka memiliki masa depan yang sangat cerah. Kita lihat bahwa 2021 itu di akhir 2021 Kopi Kenangan sudah menjadi unicorn Pak. Artinya ya memang perusahaan-perusahaan dibangun oleh anak muda yang dengan digital, startup, disrupsi dan sebagainya ini memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali. Dengan harapan ya Timur Jakarta akan didukung oleh Jababeka Residen dengan human resources-nya, dengan facility, infrastrukturnya akan mendukung perekonomian bukan hanya di properti tapi dengan bisnis yang lebih besar lagi. Pemerintah juga saat ini juga sangat mendukung startup. Ada dana merah putih yang luar biasa sekali. Mungkin nanti bukan hanya residensial ya Pak Suteja ya. Nanti co-working space, kemudian inkubator, dan kemudian tenaga ahli dan sebagainya akan bersatu, akan menjadi sebuah kawasan yang terintegrasi ke depannya. Mungkin itu akan menjadi suatu gambaran ke depannya ya Pak Suteja ya? Iya, dan itu kan sudah memang mengarah ke sana seperti itu saat ini gitu. Ya, dengan tren digitalisasi ini kan co-working space itu sebetulnya kemarin kan berkembang sangat pesat. Hanya memang pandemi ini sempat mempengaruhi keadaan begitu ya. Ya sebetulnya pandemi ini juga disruption gitu, nggak hanya digital sebagai disruption, ternyata betul. Pandemi juga disruption dan mengubah perilaku daripada semua ini, termasuk industri properti khususnya begitu. Tapi dengan adanya pandemi, dengan adanya digitalisasi ini tidak istilahnya membunuh dunia properti. Dulu banyak bilang orang takut, oh ya dengan ruangan dengan space sebesar ini atau apa itu kita jadi sebetulnya tidak membunuh, tetapi hanya bentuknya berubah. Ini berapa kali saya katakan kepada banyak orang, properti itu tidak akan pernah mati ya, karena properti itu akan selalu dibutuhkan. Kita ini hidup di dunia fisik. Memang sekarang ada banyak rencana seperti metaverse dan sebagainya ya, yang akan nanti membuat kehidupan kita berubah begitu. Tapi berarti mungkin kehidupan kita secara fisik pun juga mungkin nantinya akan berubah tendensinya begitu. Bukan mati. Karena nggak mungkin. Kita ini masih memerlukan tubuh kita untuk makan, minum dan sebagainya. Jadi dan perlu tidur dan perlu tempat tinggal. Jadi fisik ini kebutuhan properti tetap akan ada. Hanya bentuknya yang akan berubah. Nah itulah yang mungkin cukup menarik bagaimana kita melihat perubahan-perubahan bentuk tadi.
Tapi kalau dibilang properti akan mati, properti tidak akan pernah mati. Mungkin berubah gaya aja ya Pak ya, Berubah bentuk. akomodir perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti Benar. startup juga merupakan sesuatu yang sangat menjanjikan dan banyak sudah membantu perekonomian ya, karena makin tumbuh dan makin melihat startup ini berhasil, bahkan yang sudah mencapai unicorn, bahkan yang sudah ada yang TBK. Nah, semoga menjadi part of pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Jababeka TBK, Jababeka Residen, dan semua Jababeka Group ya Pak Suteja. Dan satu yang terakhir untuk sahabat Tribuners Pak Suteja, silakan untuk bagaimana menghadapi dan mempersiapkan untuk ready take off atau perkembangan properti yang luar biasa di 2022 ini. Silakan Pak. Ya, mungkin saya memberikan tips-tipsnya aja deh. Siap. Tips and trick buat bisnis properti 2022 ya. Jadi perpanjangan insentif PPN ini memang satu peluang lah kalau saya bilang, khususnya untuk kaum milenial dan para investor properti ya. Karena free PPN ini nggak tahu nih apakah akan masih dilanjutkan setelah dan ini juga cuma sampai pertengahan paruh tahun ini gitu. Kemarin yang kita dapat free PPN sampai 10%, sekarang cuma 5% dikurangin gitu. Jadi ini udah menunjukkan satu tren yang pengurangan ya. Jadi tetapi insentif ini masih ada dan lumayan kita dapat diskon sebanyak ini gitu dari pemerintah. Ya, belum lagi kalau ada insentif khusus dari pengembang begitu misalnya. Ya, jadi ini memang masih menurut saya pasar buying market lah kalau saya bilang. Ya, jadi ini kesempatan untuk para pembeli maupun investor tadi untuk melakukan pembelian ya. Dan tentu perhatikan juga tren perkembangan infrastruktur, karena infrastruktur berkali-kali saya katakan inilah backbone daripada properti. Tanpa infrastruktur, properti itu tidak dapat berdiri. Ya, jadi sekarang mau bangun ibu kota, infrastrukturnya pun perlu dilengkapi gitu. Ya, jadi saya dengar anggaran negara sekarang sudah mau disiapkan untuk penyiapan daripada infrastruktur perkotaan ya, ibu kota baru gitu. Ini beneran gitu. Jadi kita perhatikan kemana infrastruktur ini pergi. Itu akan menjadi pendongkrak daripada nilai-nilai properti yang akan ada di daerah tersebut ya. Dan juga perhatikan juga tren-tren baru ya, pusat perekonomian baru. Tadi Pak Sian mengatakan banyak tren digitalisasi. Nah, ini di mana nih digital nanti akan berkembang gitu misalnya ya. Dan memang kalau di timur ini masih inisiasi baru, dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa bikin kejutan Pak Sian dengan meluncurkan satu proyek baru nanti yang akan bergerak di bidang digitalisasi ini yang kita blend in dengan properti kita juga. Jadi akan mudah-mudahan benar-benar menjadi pusat perekonomian baru di timur Jakarta yang men-set tren yang baru juga begitu dari cerita yang lama. Mungkin itu Pak Sian tips dari saya. Siap Pak Suteja, luar biasa. Semoga bisa kerjasama terus, dan saat ini kita juga ada sebuah klub di bidang Angel Investor Club yang untuk mendukung para startup ini menjadi berhasil Pak. Jadi dari pre-seed, seed sampai mereka menjadi professional company. Nah, ini mudah-mudahan ini akan kedepannya bisa terus komunikasi, bahkan mungkin bisa kerjasama ya Pak ya, karena para digital trainer ini akan semakin maju dan berkembang, dan kehadiran startup ini juga akan mendukung perkembangan dan pertumbuhan properti di Indonesia. Terima kasih Pak Suteja atas sharingnya ya, outlooknya tentang properti di Indonesia 2022 yang jelas pasti lebih baik, tetapi catatannya adalah harus konsep yang lebih segar, sehat, dan digitalization ya. Dan tentunya sebuah properti yang bisa maju dan berkembang harus ada didukung oleh infrastruktur. Jadi perhatikan Bapak Ibu, sahabat Tribuners, infrastruktur ini sangat penting ya. Seperti halnya di Timur Jakarta ini didukung oleh
10-15 mega infrastruktur yang akan mendukung pertumbuhan properti bisnis di Timur Jakarta ke depannya. Terima kasih Pak Suteja, sehat selalu untuk kita semuanya.